Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Ismi Aulia Arsal dengan NIM B1B1230006 dari kelas A. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang perilaku organisasi mengenai perubahan organisasional dan manajemen stres. Materi pertama yaitu perubahan. Apa sih perubahan itu? Perubahan atau change adalah membuat hal yang berbeda atau membuat sesuatu yang baru. Sedangkan perubahan terencana atau planned change adalah perubahan aktivitas yang disengaja dan berorientasi pada tujuan. Dan orang-orang yang bertindak sebagai katalisator dan mengasumsikan tanggung jawab untuk mengelola suatu perubahan aktivitas disebut agen perubahan atau change agent. Selanjutnya yaitu sumber-sumber dari perlawanan terhadap perubahan. Di sini dibagi menjadi dua yaitu sumber-sumber individu dan sumber-sumber organisasi. Pada sumber-sumber individu terdapat pertama kebiasaan, kedua keamanan, ketiga faktor-faktor ekonomi, keempat takut terhadap ketidaktahuan, dan kelima adalah pemrosesan informasi secara selektif. Sedangkan sumber-sumber organisasi yaitu pertama kelemahan struktur, yang kedua fokus pada perubahan yang terbatas, dan yang ketiga adalah kelemahan kelompok, keempat adalah ancaman terhadap keahlian, dan yang kelima adalah ancaman terhadap kekuatan hubungan yang diciptakan. Mengatasi perlawanan terhadap perubahan. Pertama yaitu pendidikan dan komunikasi, yaitu mengomunikasikan logika dari perubahan untuk menurunkan perlawanan karyawan. Yang kedua yaitu partisipasi, yaitu ikut serta dalam membuat kontribusi untuk menurunkan perlawanan demi memperoleh komitmen dan meningkatkan kualitas dari perubahan. Yang ketiga yaitu membangun dukungan dan komitmen. Yang keempat yaitu mengembangkan hubungan yang positif. Yang kelima yaitu mengimplementasikan perubahan secara adil. Yang keenam yaitu manipulasi dan kooptasi, yaitu memutarbalikkan fakta untuk membuat mereka menjadi lebih menarik, menahan informasi dan menciptakan rumor-rumor yang salah untuk membuat karyawan menerima suatu perubahan. Selanjutnya yaitu memilih orang yang menerima perubahan, dan yang terakhir yaitu paksaan, yaitu menerapkan ancaman secara langsung atau memaksa para pelawan. Nah, materi selanjutnya yaitu pendekatan untuk mengelola perubahan organisasi oleh Lewin. Ada tiga yaitu model 3 langkah dari Lewin, riset tindakan, dan pengembangan organisasional. Yang pertama yaitu model 3 langkah dari Lewin. Berisi yaitu terdiri dari mencairkan atau unfreezing, adalah perubahan untuk mengatasi tekanan baik dari perlawanan individu dengan kepatuhan kelompok. Yang kedua yaitu pergerakan movement, adalah suatu proses perubahan yang mentransformasi organisasi dari status quo menjadi keadaan akhir yang diinginkan. Selanjutnya yaitu beku kembali atau refreshing, adalah menstabilisasi intervensi perubahan dengan menyeimbangkan. Nah, yang selanjutnya yaitu riset tindakan. Riset tindakan atau action research adalah proses perubahan yang didasarkan pada kumpulan data secara sistematis dan kemudian melakukan seleksi atas tindakan perubahan yang didasarkan pada apa yang diindikasikan data yang dianalisis. Yang selanjutnya yaitu pengembangan organisasional. Pengembangan organisasional atau organizational development adalah kumpulan dari intervensi perubahan yang terencana ditetapkan pada nilai demokratis yang humanistik, yang berupaya untuk meningkatkan efektivitas organisasional dan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya yaitu teknik pengembangan organisasional atau interview untuk mewujudkan perubahan. Di sini teknik pengembangan organisasional ada 6, yaitu yang pertama yaitu pelatihan sensitivitas, yang kedua yaitu umpan balik atau survei, ketiga yaitu konsultasi proses, keempat yaitu membangun tim, kelima
yaitu pengembangan antar kelompok, dan yang terakhir atau keenam adalah pertanyaan apresiasi. Selanjutnya yaitu stres kerja dan manajemennya. Stres adalah suatu proses psikologis yang tidak menyenangkan yang terjadi sebagai tanggapan terhadap tekanan dari lingkungan. Tantangan sumber stres adalah sumber stres yang berkaitan dengan beban kerja, tekanan untuk menyelesaikan tugas, dan urgensi waktu. Hambatan sumber stres adalah sumber stres yang menghalangi seseorang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Contohnya birokrasi, politik, kantor, kebingungan atas tanggung jawab pekerjaan. Nah, selanjutnya yaitu sumber stres yang potensial. Di sini ada tiga, yaitu faktor lingkungan, faktor organisasional, dan faktor pribadi. Faktor lingkungan disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politik, dan perubahan teknologi. Sedangkan faktor organisasional disebabkan oleh tuntutan tugas, tuntutan peran, dan tuntutan interpersonal. Nah, yang terakhir yaitu faktor pribadi, yaitu permasalahan keluarga, permasalahan ekonomi, dan kepribadian. Selanjutnya yaitu konsekuensi dari stres. Yang pertama adalah gejala fisiologis. Gejala fisiologis itu yaitu perubahan di dalam metabolisme, meningkatkan fungsi jantung, dan tingkat pernapasan dan tekanan darah, membawa sakit kepala, serta menimbulkan serangan jantung. Sedangkan gejala psikologis, contohnya ketegangan, kecemasan, sifat lekas marah, kebosanan, dan penundaan. Yang terakhir yaitu gejala perilaku. Gejala stres yang terkait dari perilaku meliputi penurunan dalam produktivitas, ketidakhadiran, dan tingkat perputaran, perubahan dalam kebiasaan makan, meningkatkan merokok atau konsumsi alkohol, pidato yang cepat, gelisah, dan gangguan tidur. Dan yang terakhir adalah cara untuk mengelola stres. Caranya ada dua, yaitu pendekatan individu dan pendekatan organisasional. Pendekatan individu yaitu dengan teknik manajemen waktu, meningkatkan latihan fisik, pelatihan relaksasi, dan jaringan hubungan sosial yang perlu diperluas. Sedangkan dalam pendekatan organisasional, yang perlu dipertimbangkan yaitu seleksi karyawan yang ditingkatkan dan penempatan pekerjaan, pelatihan, penetapan tujuan yang realitas, merancang kembali pekerjaan, meningkatkan keterlibatan karyawan, meningkatkan komunikasi organisasi, cuti panjang karyawan, dan program kesehatan korporat. Oke, sekian materi presentasi dari perilaku organisasi mengenai perubahan organisasional dan manajemen stres. Terima kasih.